Halo, selamat ketemu kembali dalam pembahasan mengenai obat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penggolongan obat logo biru dan hijau. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya tentang logo obat. Adalah logo obat keras dengan lambang K, di mana logo obat ini dibuat dengan lingkaran hitam, ada huruf K, kemudian dilatar belakangi dengan merah. Golongan obat keras ini dengan logo K agak berbeda dengan obat logo biru ataupun hijau. Golongan obat keras ini harus dikeluarkan dan dibeli dengan resep dokter oleh pasien ke apotek. Apotek harus mengeluarkan obat keras ini dengan resep dokter. Namun, ada beberapa obat keras yang bisa diserahkan oleh seorang apoteker. Itu disebut dengan obat wajib apotek. Ada obat wajib apotek 1, 2, dan 3. Tapi pada umumnya obat keras dikeluarkan dengan resep dokter. Justru itu, kalau kita berbicara tentang pembiayaan, setelah kita bandingkan kemarin obat dengan logo biru dan hijau lebih murah, betul, dibanding dengan obat keras ini. Adapun indikasi obat keras ini adalah diindikasikan untuk penyakit yang lebih berat, terutama mengobati kausa-kausa daripada penyakit. Penyakit-penyakit kronis rata-rata menggunakan obat keras. Penggunaan obat keras ini bisa saja 1 atau 2, tergantung kepada resep dokter. Kelompok obat keras ini ada 3. Pertama, obat paten. Kedua, obat generik bermerek. Sedangkan yang ketiga, obat generik. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah obat paten, obat yang masih memiliki hak paten, hanya diproduksi oleh satu perusahaan tertentu. Sedangkan obat generik bermerek adalah obat yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Jadi obat generik bermerek bisa saja mereknya berbeda tetapi komposisinya sama. Sedangkan obat generik adalah obat yang diberikan nama sesuai dengan nama generiknya. Obat ini lebih murah. Kenapa? Karena bahan baku dan produksinya disubsidi oleh pemerintah. Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang pembiayaan untuk obat keras ini, bisa saja lebih murah. Tetapi caranya ya dengan mengganti obat bermerek dengan obat generik. Penggantian ini harus persetujuan dari seorang pasien kalau memang terkendala dalam hal pembiayaan. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua obat bermerek itu ada generiknya, karena beberapa obat bermerek bisa saja mempunyai 2 atau 3 komposisi, sedangkan obat generik hanya 1 komposisi. Jadi kalau kita mengganti obat bermerek 1, bisa saja generiknya menjadi 2 atau 3. Jadi itulah penjelasan perbedaan penggolongan obat. Ada logo biru, ada logo hijau. Hari ini kita bicara dengan golongan obat keras. Karena obat ini lebih kuat aktivitasnya dibanding dengan obat logo biru ataupun hijau, justru itu penggunaannya harus betul-betul
diperhatikan pada saat menggunakan obat ini. Jadi gunakan sesuai dengan penjelasan dari petugas di apotek ataupun apoteker di apotek. Kemudian baca etiket obat dengan benar. Apakah obat ini digunakan sebelum makan, sudah makan, dan lihat berapa kali sehari dan berapa lama penggunaannya. Jadi itulah penjelasan kita tentang obat dengan logo K. Mudah-mudahan kita menggunakan obat dengan benar. Terima kasih.